Hadratul Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan di universitas dan seluruh jajaran, para dosen, para mahaguru, rekan-rekan sekalian, para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman syurga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan November ini, tepatnya nanti pada tanggal 11 November, kita memperingati milad dari Pangeran Diponegoro, salah seorang pahlawan nasional kita yang dilahirkan pada 11 November 1785. Tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau rahimahullah ta'ala yang senantiasa relevan nilai-nilai perjuangannya untuk kita aplikasikan di zaman kita, di era kita, generasi XYZ ya teman-teman milenial yang kemudian akan menghadapi satu zaman yang baru, era yang perubahannya sangat cepat, era yang disruptif, yang banyak menggilas berbagai hal di sekitar kita, berubahnya cara manusia di dalam menjalankan kehidupannya, mungkin juga terkait dengan pandemi kita yang masih berlangsung, COVID-19, dan berbagai perubahan dunia yang akan kita lihat nantinya. Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pangeran Diponegoro ini ketika lahir ditimang oleh kakek buyutnya, namanya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta bertahta antara tahun 1755 sampai tahun 1792. Ini adalah masa-masa yang penuh dengan awalnya peperangan dan pergolakan ya, kemudian menjadi salah satu puncak kemakmuran Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, kakeknya menimangnya dan telah menanamkan satu visi besar kepada pangeran muda ini. Beliau yang memberi nama Diponegoro sebagai Mustohar. Mustohar secara harfiah bermakna orang yang memperjuangkan kesucian. Sang kakek buyut berkata kepada istrinya Ratu Ageng bahwa, "Mbok Ratu, jaga baik-baik cicitmu ini karena dia kelak akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang pernah aku lakukan pada peperangan Giyanti." Peperangan Giyanti terjadi antara tahun 1746 sampai 1755, di mana Pangeran Mangkubumi, adik dari Raja Susuhunan Pakubuwono II di
kerajaan Mataram mengangkat senjata melawan VOC sampai menyebabkan tewasnya Gubernur Jenderal Van Imhoff terkepung di Benteng Ungaran dan tewasnya Panglima Militer VOC yaitu Kapten de Klerk di Sungai Bogowonto dalam masa peperangan tersebut. Kerugian yang diderita VOC sangat besar karena perang Gianti dan akhirnya VOC dibubarkan nanti pada 31 Desember 1799. Jadi sang kakek buyut sudah menanamkan satu firasat yang jernih dari seorang yang soleh bahwa cicitnya ini kelak akan memberi kerusakan kepada Belanda jauh lebih besar daripada apa yang beliau lakukan selama 9 tahun peperangan. Dan ini nanti akan terbukti dengan apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Meskipun peperangannya hanya selama 5 tahun, akan tetapi memberikan dampak kerusakan yang jauh lebih besar, yaitu dengan anggaran perang senilai lebih dari 20 juta gulden, membuat Belanda harus menarik semua tentaranya di luar Jawa untuk dikonsentrasikan menghadapi beliau, membangun lebih dari 280 benteng selama periode 1827 sampai 1830 untuk menaklukkan strategi gerilya Diponegoro, dan bahkan kebangkrutan itu membuat Belanda kehilangan Belgia yang merdeka dan akhirnya harus menerapkan sistem tanam paksa untuk memulihkan kembali perekonomiannya yang karut-marut. Jadi kalau kita mau mengambil pelajaran, yang pertama-tama adalah bahwa kita sebagai millennials harus hidup dengan cita-cita tinggi, harus hidup dengan visi-visi yang besar, harus hidup dengan goals kehidupan yang jelas di masa yang akan datang. Jadi mari kita menjadi anak-anak muda yang memiliki tujuan hidup yang jelas, tujuan hidup yang clear, tujuan hidup yang membuat kita memiliki arah kemana harus melangkah. Orang yang tidak memiliki visi, orang yang tidak memiliki goals, orang yang tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya, maka dia akan terombang-ambing, dia akan terbawa angin, dia akan terhanyut oleh arus sehingga dia tidak akan mencapai apa-apa di dalam kehidupan. Tetapi orang yang telah menetapkan goals-nya, menetapkan tujuan-tujuan hidupnya, memiliki visi yang besar, memiliki cita-cita yang tinggi, setidaknya kalaupun itu tidak tercapai, dia telah bergerak menuju ke sebuah arah yang pasti, ke sebuah arah yang jelas. Ada satu guyonan tentang Alice in Wonderland. Ketika Alice in Wonderland masuk ke hutan, dia bertanya kepada kelinci, "Wahai kelinci, jalan manakah yang harus kupilih?" Kata kelinci, "Ya tergantung kamu mau kemana." Kata Alice, "Ya kemana saja sih?" Kata kelinci, "Ya kalau begitu terserah mau ambil jalan yang mana." Kenapa? Karena tujuannya tidak jelas, maka kemudian juga arahnya tidak jelas. Tapi coba perhatikan apa yang telah ditanamkan Sultan Hamengkubuwono I kepada cicitnya Pangeran Diponegoro. Bayi ini kelak akan memberikan kerusakan kepada Belanda jauh lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Ini tentu menjadi satu cita-cita yang dipupuk oleh nenek buyutnya, yaitu Ratu Ageng, yang kelak dikenal sebagai Ratu Ageng Tegarrejo, karena beliau bermukim di luar istana untuk membesarkan cicitnya ini. Pangeran Diponegoro ini dalam asuhan seorang nenek yang berdisiplin, nenek yang tangguh, nenek yang kuat, ya, nenek buyut yang perkasa, ya, nenek buyut yang merupakan seorang panglima pasukan putri, panglima Bergodo Estri, di mana beliau
ya, Ratu Ageng Tegarrejo ini pandai berkuda, ya, sangat tangkas memainkan berbagai senjata dari pedang sampai senapan maupun tombak, dan bahkan juga beliau seorang yang ahli memanah. Demikian pula beliau seorang yang sangat terpelajar, ya, terlihat dari salah satu karya yang dipersembahkan kepada beliau, dipakai untuk mendidik Pangeran Diponegoro, masih tersimpan di British Library, itu berjudul Serat Menak Amir Hamzah atau Serat Menak Amir Hamzah, yang menceritakan kehidupan paman Nabi SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan itu ketebalannya 3040 halaman, ditulis dalam huruf Paigon atau Arab yang dibaca secara Jawa. Jadi di sini kita melihat betapa cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi, goals kehidupan yang nyata, apa yang hendak kita lakukan dalam hidup itu, ya. Kalau teman-teman mungkin ingin memberikan sumbangsi kepada nusa, bangsa, dan agama, memberikan satu kontribusi bagi peradaban, ya, apa rumuskan sejak sekarang yang akan kita berikan kelak kepada peradaban ini sebagai goals kita, sebagai visi kita, sebagai cita-cita kita, sehingga jelas arahnya. Nah, faktor kedua yang ada pada Pangeran Diponegoro adalah faktor lingkungan. Ya, Ratu Ageng Tegarrejo kita sudah lihat tadi, memilih membawa Pangeran Diponegoro ini keluar dari istana. Tidak tinggal di dalam istana. Kalau tinggal di keraton, tinggal di istana, tentu seorang Diponegoro yang merupakan anak kelak dari Sultan Hamengkubuwono III, ya, cucu dari Sultan Hamengkubuwono II, cicit dari Sultan Hamengkubuwono I, dan bahkan ini adalah kesayangan beliau. Kalau dia hidup di istana, tentu dia akan bermanja-manja. Tentu dia akan hidup dalam kesenangan-kesenangan. Tentu semua yang dia inginkan akan keturutan, ya, bahasa Jawanya, akan terpenuhi. Sehingga di situ tidak ada nilai-nilai pendidikan. Karena apa-apa yang dimaui semuanya tersedia. Apa-apa yang diinginkan semuanya bisa terwujud. Apa-apa yang kemudian dikehendaki, ya, semua bisa didapat di dalam istana. Tapi Ratu Ageng memilih untuk membawa Pangeran Diponegoro ini keluar dari istana. Dibawa kemana? Dibawa ke Tegarrejo. Mustohar kecil, Pangeran Diponegoro kecil ini diajak bermukim di sebuah puri di luar istana yang kemudian di situ membawahi 3000 cacah keluarga. Dan Ratu Ageng diceritakan ikut turun ke sawah, ikut kemudian bercocok tanam, ikut menanam padi, ikut menyiangi rumput, ya, ikut menebar pupuk, sampai ikut memanen, sampai ikut menjemur gabah, sampai ikut kemudian menumbuk padi, ya, dan seterusnya. Padahal beliau adalah seorang ratu, padahal beliau adalah seorang bangsawan tinggi, permaisuri seorang sultan, tetapi nenek buyut ini demi pendidikan Diponegoro kemudian begitu penuh dengan pengorbanan untuk melaksanakan kerja-kerja di tengah masyarakat, bergabung dengan masyarakat untuk mendidik cucunya supaya akrab dengan petani, supaya akrab dengan kerja keras, supaya kemudian dididik disiplinnya dari sisi soal-soal yang berkaitan dengan masa depan kehidupannya nanti. Ini Ratu Ageng Tegarrejo. Jadi Pangeran Diponegoro dibawa ke lingkungan yang Spartan, dibawa ke lingkungan yang tidak serba mudah, tidak seperti di istana yang semuanya serba mudah dan serba enak, tetapi dibawa ke kehidupan para petani yang penuh dengan kerja keras. Nah, kita juga harus pandai memilih lingkungan yang tidak hanya sekedar membuat kita menikmati zona nyaman, semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi, tapi kita berada di lingkungan yang mengasah kita untuk disiplin, untuk teguh, untuk pantang menyerah, untuk penuh dedikasi, ya, seperti Pangeran Diponegoro kecil ini. Dia hidup bersama petani, akrab dengan rakyat kecil, tidak ada sekat meskipun dia seorang bangsawan tinggi yang kelak akan menjadi putra dari sulung dari seorang sultan, gitu ya, yang bertahta.
Sehingga ini akan menjadi bekal yang sangat luar biasa bagi Diponegoro kelak untuk bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Beliau berhasil menebarkan pengaruhnya dalam perjuangan nanti itu di semua kalangan. Baik yang bangsawan, ulama, santri, petani-petani, rakyat kecil, semuanya bisa merasa sangat dekat kepada beliau karena sejak kecil memang Ratu Ageng juga membiasakan cicitnya ini untuk berdekat-dekat, berakrab-akrab dengan para petani. Ikut turun ke sawah, bekerja keras ya, menumbuk padi dengan masa kecil yang semacam ini kita bisa membayangkan Diponegoro nanti ketika menjadi seorang pangeran, maka menjadi seorang pangeran yang berbeda dari pangeran-pangeran yang manja, berbeda dari pangeran-pangeran lain yang kemudian banyak menikmati hidup dengan kesenangan dan foya-foya. Nah, faktor lingkungan pula kita bisa baca bahwa Pangeran Diponegoro diusahakan oleh Ratu Ageng hidup di tengah suasana santri. Jadi ada dua sisi, suasana hidup bertani yang penuh dengan kerja keras dan suasana santri yang taat beribadah. Ratu Ageng Tegarrejo diceritakan mengundang banyak kiai, guru, syekh, ulama-ulama beserta santri-santri mereka untuk bermukim di Tegarrejo. Disediakan gandok-gandok atau pavilion-pavilion sederhana untuk mereka bermukim dengan kehidupan yang dijamin oleh Ratu Ageng. Tugas mereka di situ adalah menghidupkan suasana ilmu. Jadi ada yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji fikih, ya. Suara orang membaca Al-Quran, kata Pangeran Diponegoro menceritakan Puri Tegarrejo saat beliau kecil, itu tidak pernah putus. Ya, suara orang berzikir tidak pernah putus di Tegarrejo. Karena silih berganti para ulama dan santri datang untuk menebarkan ilmu, datang untuk mengkaji berbagai persoalan keagamaan. Bahkan para penghulu keraton sering juga datang. Guru-guru perdikan-perdikan di sekitarnya juga diminta untuk mengajar oleh Ratu Ageng di Tegarrejo. Termasuk seorang kiai guru dari Melangi, dari perdikan pesantren yang besar di Yogyakarta pada saat itu yang didirikan oleh kakak dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yaitu Raden Mas Sandio atau Kiai Nur Iman, namanya Melangi, dan guru besar, ya, syekhnya, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru di pesantren Melangi pada saat itu bernama Kiai Taptoyani atau Syekh Taftazani, asalnya dari Minangkabau, yang kemudian oleh Ratu Ageng banyak dipanggil ke Tegarrejo untuk menjadi pengajar dan termasuk juga mengajari banyak perkara-perkara keagamaan kepada Pangeran Diponegoro kecil. Di luar itu kita bisa melihat dari apa yang digambarkan oleh Pangeran Diponegoro, betapa akrabnya beliau dengan para santri. Suka membahas persoalan-persoalan keagamaan bersama, membaca Al-Quran bersama, melaksanakan zikir dan wirid bersama. Itu yang dijalani oleh Diponegoro di Tegarrejo. Jadi sekali lagi faktor lingkungan yang baik. Kalau tadi dimulai dengan visi misi yang besar, dimulai dengan cita-cita yang tinggi, dimulai dengan goals-goals kehidupan yang jelas, dilanjutkan dengan lingkungan yang suportif, lingkungan yang mendukung untuk tercapainya cita-cita tersebut. Bagaimana Diponegoro berada dalam dua sisi kehidupan yang sangat bermanfaat bagi jiwa raganya kelak di masa yang akan datang. Di satu sisi adalah kehidupan para petani yang penuh dengan kerja keras dan dedikasi. Ya, petani itu ya sejak pagi buta, belum terbit mentari, sudah berada di sawah, bekerja keras. Apa yang harus dilakukan selalu ada di sawah itu, pekerjaan tidak habis-habis, ya. Di satu sisi kehidupan petani yang penuh dengan etos kerja yang sangat luar biasa, rajin, ya, membentuk karakter dari kebiasaan, rajin, ya, kemudian kerja keras, ya, kemudian pantang menyerah, tangguh. Ini dibentuk dari lingkungan pertanian yang kemudian dijadikan sebagai tempat tumbuhnya Diponegoro kecil.
Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai lingkungan agamis, ya, lingkungan keagamaan, di mana Diponegoro hidup dalam suasana kehidupan santri. Dia di siang hari banyak bergaul dengan petani, pagi maupun petang. Di sela-sela itu, ketika berada di dalam Puri Tegarrejo, dia berada di tengah para santri yang beribadah dan mengkaji berbagai macam cabang ilmu-ilmu agama, ya, hadis, fikih, tauhid, ya, kemudian tafsir, ya, dan lain sebagainya yang kemudian sangat kaya dengan berbagai pelajaran di Puri Tegarrejo yang asri, yang damai, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Diponegoro di dalam babatnya yang ditulis di Pembuangan di Manado, ya, ini menceritakan Puri Tegarrejo ini dengan kenangan yang sangat manis, kenangan yang sangat indah, karena memang di dalamnya, ya, terjadi pengembelengan fisik maupun mental bagi Diponegoro yang akan sangat bermanfaat kelak bagi perjuangan beliau, bagi peperangan yang nantinya beliau pimpin. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini yang pertama faktor cita-cita tinggi, yang kedua faktor lingkungan tumbuh yang mendukung untuk cita-cita itu, baik dari sisi life skill Diponegoro yang akrab dengan para petani maupun dari sisi karakter building, ya. Jadi kita pakai istilah yang agak menterengnya, dari sisi life skill Diponegoro sangat terlatih hidup dengan para petani dan kerja-kerja keras mereka, dan karakter building selain dekat dengan para petani dengan segala keseharian mereka, ya, beliau terbentuk, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam soal ibadah, dalam soal sholat, berzikir, ya, berilmu, ya, dalam soal knowledge. Demikian pula Diponegoro tinggal di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, yang mana penghargaan Ratu Ageng terhadap para guru, para kiai, sampai di antara mereka banyak yang diberangkatkan untuk berhaji ke Baitullah, dibiayai oleh Ratu Ageng untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan tradisi ini masih dilanjutkan Pangeran Diponegoro sampai menjelang pecahnya perang Diponegoro. Beliau masih membantu biaya keberangkatan haji dari Kiai Rahmanuddin, ya, khatib penghulu keraton yang dipecat oleh Patih Danurejo keempat, kemudian digantikan oleh Ketip Abu Yamin. Dalam babat disebutkan demikian, orang yang tidak punya kecakapan untuk menjadi seorang penghulu maupun mufti kesultanan. Jadi ini adalah satu gambaran lingkungan seperti apa yang kemudian membuat Diponegoro tumbuh. Jadi yang pertama, goals, cita-cita, tujuan, visi misi jelas. Yang kedua, lingkungan yang membentuk dalam sisi life skill maupun karakter building, dalam sisi yang fisik maupun ruhani pada diri Pangeran Diponegoro. Ratu Ageng Tegarrejo wafat kira-kira pada tahun 1803. Pada saat itu Pangeran Diponegoro berusia 18 tahun, ya. Di usia 18 tahun neneknya ini meninggal, dan semua Puri Tegarrejo beserta seluruh penduduk yang ada di dalamnya ini telah diserahkan oleh sang nenek buyut untuk diwarisi oleh Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro pun tetap bermukim di Tegarrejo, meskipun, ya, dia sering dipanggil oleh kakeknya yang sedang bertahta, Sri Sultan Hamengkubuwono II, maupun ayahnya yang merupakan putra mahkota, ya, pada saat itu masih menjadi putra mahkota, ya, kalau akan naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jadi poin yang ketiga barangkali yang menarik juga untuk kita simak dari pribadi Pangeran Diponegoro adalah, ya, kesukaannya untuk
berpetualang, melihat hal-hal yang baru, menjelajahi wilayah-wilayah yang luas, membangun networking, membangun jejaring, baik dari kalangan para tokoh masyarakat maupun juga dari kalangan santri. Dan ini kelak akan sangat bermanfaat bagi perjuangan beliau, karena semua orang di berbagai pelosok ya akhirnya nanti akan mengenal beliau dan menilai bahwa beliau layak untuk menjadi pemimpin. Beliau layak untuk mengomando perjuangan dan perlawanan terhadap kezaliman para penjajah, dari sikap-sikap aniaya, pemerasan, ya, pajak yang mencekik, sampai kemudian pengerahan kerja rodi yang tidak manusiawi dan berbagai pelanggaran lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Pangeran Diponegoro, poin yang ingin kita catat juga adalah suka berkelana. Beliau bahkan memiliki nama samaran yaitu Syekh Abdul Rahim. Jadi nama samarannya Pangeran Diponegoro ketika berpetualang ini adalah Syekh Abdul Rahim. Ya, kalau kita pakai incognito ya kita berpetualangnya di dunia maya misalnya, tetapi tidak ada masalah. Persahabatan, pertemanan di dunia maya melalui akun media sosial dan lain sebagainya yang bisa kita pelihara untuk menjadi jejaring kita di masa yang akan datang, mari kita pelihara. Seperti Pangeran Diponegoro kemudian menjadi sangat mengenal para ulama, kiai-kiai kampung, kiai-kiai guru ya di Dadapan, di Mlangi, di Kasongan, di Mojo, di Delanggu, di Baderan, di Pulau Kadang, di Klaten ya, daerah-daerah Majasto, daerah Singomanjat, daerah kemudian di Bagelen, kemudian ada di begitu banyak daerah, dan semuanya Pangeran Diponegoro bisa menembus pergaulan dengan mereka. Sebagai seorang pangeran ya tentu menjadi satu kebiasaan yang aneh yang beliau lakukan ini. Menyamar menjadi santri biasa, santri desa, tapi bisa bertemu dengan kiai-kiai yang terkemuka, ulama-ulama besar di berbagai daerah, dan bahkan telah menjalin hubungan yang akrab dengan mereka yang kelak akan menjadi modal perjuangan beliau. Nah, ini namanya membangun networking atau membangun satu jejaring kerja, jejaring perjuangan yang kelak akan sangat bermanfaat untuk menyokong beliau sehingga beliau tidak mudah ditaklukkan oleh Belanda. Ini yang dilakukan Diponegoro. Jadi giat bersilaturahim dan membangun jejaring. Jadi yang pertama tadi visi misi yang jelas, cita-cita yang tinggi. Yang kedua lingkungan yang suportif, yang Spartan dalam membentuk karakter-karakter maupun life skill pada diri beliau. Dan yang ketiga adalah bagaimana beliau membangun jejaring, berpetualang, berkenalan dengan hal-hal yang baru, ya, membawa hal-hal yang baru, menyatukan ide dan gagasan dengan para ulama lain yang juga prihatin melihat kondisi keadaan masyarakat yang merosot dalam kemakmuran, merosot dalam sisi-sisi keagamaan, merosot dalam berbagai aspek kehidupan, pajak-pajak yang tinggi, kemudian berbagai pungutan yang mencekik, gerbang-gerbang tol yang seenak saja memungut berbagai hal yang dimiliki oleh rakyat gitu ya. Ini sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat, dan Pangeran Diponegoro yang juga hidup di tengah rakyat merasakan semua itu, sehingga beliau ya, dengan menyamar menjadi
santri Abdul Rahim berkeliling, bisa menyimak berbagai suara hati dari berbagai pihak, dari para kiai, para santri, sampai rakyat-rakyat kecil di berbagai penjuru. Ini bersilaturahim dan membangun jejaring. Yang berikutnya yang bisa kita lihat dari Pangeran Diponegoro adalah terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan yang cukup pelik dan rumit di masa-masa ketika orang sangat tidak mudah bersikap. Pada masa itu Sri Sultan Hamengkubuwono II terkenal dengan semangat beliau yang anti kolonialisme, anti penjajahan, akan tetapi beliau orang yang tidak sabar di dalam merencanakan dan mempersiapkan perlawanannya. Sehingga yang terjadi, Sri Sultan Hamengkubuwono II banyak memancing konflik dengan para penguasa kolonial pada saat itu. Di antaranya adalah Gubernur Jenderal Belanda Prancis Herman Willem Daendels yang sampai beberapa kali terjadi ketegangan yang sangat tajam di antara keduanya. Pada puncaknya ketika Raden Ronggo Prawirodirjo III, menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, menggalang pemberontakan melawan Daendels di Jawa Timur, dimulai dari Madiun, maka Sri Sultan dipersalahkan atas hal tersebut, tapi beliau menolak. Betapapun Belanda semakin kehilangan kepercayaan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono II, sehingga sampai satu masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menurunkan paksa Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta dan kemudian mengangkat ayahanda Pangeran Diponegoro, Raden Mas Surojo, untuk menjadi raja baru, menjadi Hamengkubuwono III. Meskipun Hamengkubuwono II masih ada, tetapi dia dikenai tahanan di dalam istana, ya seperti tahanan rumah, tapi wajib tetap untuk mengikuti berbagai aturan yang dikenakan oleh Herman Willem Daendels selaku Gubernur Jenderal Belanda Prancis. Ya, kenapa disebut Belanda Prancis? Karena pada waktu itu Belanda dalam keadaan dijajah oleh Prancis. Kekaisaran Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte menempatkan sepupunya yaitu Louis Napoleon untuk menjadi Raja Belanda. Jadi pada itu Pangeran Diponegoro kadang dihadapkan pada kondisi adanya konflik antara ayahanda dengan kakeknya. Betapa tidak mudahnya mengelola kesultanan sehingga kemudian bisa mengelola berbagai potensi di dalam untuk menjadi semangat perlawanan yang terukur dan produktif itu menjadi sangat tidak mudah, ya. Tapi Diponegoro belajar dari kakeknya. Beliau belajar tentang bagaimana kemudian mereka menghadapi Belanda ini perlu siasat yang jitu, perlu kecerdasan yang tinggi, perlu mengambil strategi-strategi yang jitu. Dari ayahnya yang kemudian harus banyak tunduk kepada Belanda, ya, Diponegoro belajar bagaimana mengelola administrasi kerajaan dengan baik. Selama masa pemerintahan Hamengkubuwono III yang sangat singkat, ya, pada saat itu keuangan dikelola dengan sangat baik, administrasi pemerintahan dikelola dengan sangat baik, sehingga keraton yang sempat mengalami penjarahan besar-besaran pada masa Letnan Gubernur Jenderal
Thomas Stamford Raffles dari Inggris mewakili Lord Minto di India, di mana penjarahan itu selain menghancurkan bagian-bagian dari Keraton Yogyakarta yang kita lihat sekarang, dinding-dinding bentengnya juga diwarnai dengan perampokan berbagai milik kesultanan yang sangat banyak. Jadi betapa pusaka-pusaka diambil, ya, emas, permata, perak, berlian, batu-batu mulia, ya, pakaian-pakaian terbaik, dan berbagai hal yang sangat bernilai itu menghilang dari Kesultanan Yogyakarta. Yang lebih parah lagi adalah lossnya adalah kehilangan sumber referensi peradaban, di mana begitu banyak naskah-naskah yang berasal dari penjarahan Keraton Yogyakarta ini pada akhirnya sampai di Eropa, ya, karena memang betul-betul, ya, ini menjadi pukulan yang sangat menyakitkan bagi Keraton Yogyakarta. Seakan-akan pada tahun 1812 itu Kesultanan Yogyakarta telah mencapai endingnya dengan penghancuran luar biasa yang dilakukan oleh Serdadu Inggris. Kan tetapi Ayahanda Pangeran Diponegoro dalam keadaan yang penuh ketidaknyamanan itu tetap tampil untuk hormat kepada ayahandanya, tetap tampil meskipun memangku jabatan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-3, dan menjadikan Diponegoro pada saat itu sebagai penasihat utamanya. Jadi Pangeran Diponegoro ini dilibatkan dalam berbagai urusan-urusan kenegaraan oleh kakek maupun ayahnya, meskipun kakek dan ayahnya sendiri punya kebijakan-kebijakan yang berseberangan kadang-kadang. Ya, jadi ini posisi Pangeran Diponegoro di pemerintahan pada saat itu. Beliau kenal dengan mentor-mentor terbaik, beliau kenal dengan para raja, ya, karena memang cucu dan putra beliau. Ya, dan Pangeran Diponegoro sempat menjadi favorit untuk menjadi pengganti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-3 untuk naik tahta menjadi Raden Mas Ambiah itu, ya, yang jadi adiknya ini, yang kelak naik tahta sebagai Hamengkubuwono III. Dan padahal Pangeran Diponegoro itu ditawari bukan cuma sekali dua, tetapi bahkan disebutkan sampai 2-3 kali, baik oleh Residen John Crawford, ya, Residen Inggris yang ditugaskan di Yogyakarta, dengan ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono III ini. Pangeran Diponegoro dinominasikan paling awal untuk menduduki kursi jabatan sebagai sultan. Jadi di sini kita melihat selain yang pertama cita-cita tinggi, yang kedua lingkungan yang suportif, yang ketiga membangun jejaring, yang keempat Diponegoro sangat dekat dengan orang-orang yang bisa menjadi mentornya dalam kehidupan kenegaraan seperti kakeknya dan ayahnya. Tapi malah sebaliknya sering yang bisa membaca maupun menulis dalam huruf pegon itu adalah Pangeran Diponegoro sendiri, gitu, ya, sehingga beliau yang paling menguasai berbagai hal di dalam keraton. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Pangeran Diponegoro yang menolak untuk menjadi nominasi sultan ini, kemudian menominasikan adiknya, yaitu Raden Mas Ambiah atau Raden Mas Ibnu Jarot, yang kelak akan naik tahta setelah wafatnya Sri Sultan ke-3 sebagai Hamengkubuwono ke-4. Pangeran Diponegoro sendiri mendudukkan diri sebagai pembimbing bagi adiknya. Bahkan disebutkan ketika Sultan ke-4 dikhitan, Pangeran Diponegoro yang memeluk dan menutupi matanya. Juga kepada calon sultan ini, ya, Diponegoro banyak menghabiskan waktu untuk mendidik, membaca
kitab-kitab seperti Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ya, Tuhfah, Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Kemudian ada Fathul Qaribil Mujib, ada Fathul Wahhab, ada juga kitab seperti Tajus Salalatin, Sulalatus Salatin, ya, tentang Nasihatul Muluk, ya, nasihat untuk raja-raja, ya. Ini semuanya Diponegoro yang sering membacakan untuk adiknya. Akan tetapi qadarullah masya'fa'al, ternyata adiknya bukan orang yang punya learning culture yang bagus. Berbeda dengan Diponegoro yang dibesarkan oleh nenek buyutnya di Tegarjo yang sangat kuat dalam budaya belajarnya, learning culture-nya. Sementara adiknya tidak demikian. Ya, ini membuat Pangeran Diponegoro nanti akhirnya kecewa dalam banyak sisi kepada adiknya yang diangkat menjadi sultan tersebut. Karena memang ayahnya hanya memerintah sangat sebentar, kira-kira selama 2 tahun, antara 1812 sampai 1814. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, pelajaran berikutnya dari seorang Pangeran Diponegoro, ya, tentu adalah bagaimana beliau belajar dan terus belajar, punya mentor-mentor yang baik, ya, dekat dengan orang-orang yang punya berbagai sumber daya untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan bernegara, tapi sekaligus beliau menolak, ya, untuk menjadi sultan, menolak untuk ditampilkan sebagai pengganti ayahandanya, menunjukkan betapa beliau memang tidak berambisi, betul-betul sangat ingin semua baik, sangat ingin nasib keraton, ya, kepeduliannya terhadap nasib keraton ini sangat tinggi, tapi tidak harus dia yang kemudian memegang segala halnya. Dan ini yang terasah dari diri Pangeran Diponegoro. Beliau semakin sensitif, ya, peka terhadap penderitaan rakyat, dari pajak-pajak yang tinggi, berbagai pungutan, sampai kemudian pengerahan kerja rodi, dan kalangan istana yang dilanda pengaruh budaya barat yang merusak, dari minum-minuman keras yang masuk, kehidupan pergundikan yang kemudian sangat keji, dan lain sebagainya. Ini yang membuat Pangeran Diponegoro semakin khawatir, semakin prihatin dengan keadaan yang terjadi di istana. Jadi kita hitung dari depan. Yang pertama, miliki cita-cita tinggi. Yang kedua, ya, berada di lingkungan yang kondusif, yang suportif kepada cita-cita besar kita. Yang ketiga, ya, memperluas jejaring. Yang keempat, terlibat dalam urusan-urusan, terlibat dan peduli dalam berbagai urusan-urusan kenegaraan yang kemudian sangat-sangat mengasah, ya, keterampilan politik, yang sangat-sangat mengasah, ya, sisi-sisi kedewasaan politik beliau terhadap berbagai intrik, terhadap berbagai pengaruh buruk, dampak-dampak negatif yang masuk ke keraton melalui kekuasaan. Jadi ini Pangeran Diponegoro muda yang terus-menerus menggembleng dirinya untuk menjadi orang yang tangguh, yang sanggup untuk memimpin satu perjuangan dan perlawanan yang sangat dahsyat di masa yang akan datang. Poin berikutnya adalah bagaimana Pangeran Diponegoro bertindak, ya, memiliki ketegasan dan keteguhan dalam perjuangan, rela untuk mengambil jalan perjuangan itu meskipun nyawa taruhannya, meskipun tidak ada manfaat dunia yang bisa dia dapatkan, dia raih. Ya, dari bulan
Juli 1825 tepat terjadi pada bulan Muharram. Semula beliau ingin memulai perjuangannya itu bulan Muharram, tetapi bulan Dzulhijjah ya sudah terjadi penyerbuan Belanda terhadap Puri Tegarrejo tempat beliau bersemayam, sehingga penghancuran Puri Tegarrejo ini membuat semangat Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan berkobar-kobar, meskipun harus maju dari rencana semula, yang semula akan dimulai gegap gempita perang Sabil melawan Belanda ini sejak bulan Muharram, yaitu bulan dari waktu berikutnya ya, bulan Agustus tepatnya di tahun 1825. Sementara bulan Juli ternyata sudah ada penyerbuan yang dilakukan oleh Belanda kepada Puri Tegarrejo, di mana Pangeran Diponegoro memang dicarikan gara-gara dari memasang patok untuk pembuatan jalan baru yang mengada-ada ya, melewati tanah milik Puri Tegarrejo sehingga memancing emosi rakyat, di mana patok-patok pun diganti tombak-tombak. Pangeran Diponegoro akhirnya memajukan ya jihadnya, perang Sabilnya fisabilillah ya, dengan berkumpul di Selarong menata markas baru dan mengorganisir kekuatannya sehingga menjadi satu gerakan besar yang sangat dahsyat antara tahun 1825 sampai 1830 di dalam perang yang dikenal sebagai Perang Jawa. Di sini jejaring Pangeran Diponegoro sangat hidup, sangat bermanfaat. Para pangeran yang memihak kepada perjuangan meluaskan ya perlawanan beliau ke para pangeran ini, bahkan sebelum keluar dari keraton mereka sengaja membakar rumah-rumah dan istana mereka supaya tidak diambil oleh Belanda, dan mereka terus ya yakini cucunya ini akan menjadi pemimpin besar, sehingga mereka meletakkan harapan kepada Pangeran Diponegoro yang muda. Jadi di antara yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini dari kalangan para bangsawan ada yang setara usia dengan saudara-saudara beliau, kakak adik, tapi ada yang secara usia seperti paman-paman beliau sendiri, dan ada yang bahkan secara usia seperti kakek beliau sendiri dalam perjuangan tersebut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para santri, para guru, para ulama telah berkumpul di Selarong, dan pada saat itu Pangeran Diponegoro diminta oleh para ulama untuk mengungkapkan seperti apa perjuangan beliau yang hendak beliau tempuh. Dengan jelas disampaikan di situ betul-betul untuk fisabilillah, membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Mangun luhuripun agama Islam yang tanah Jawi, beliau katakan demikian. Beliau bercita-cita menjadi ratu Panatagomo, raja yang teguh dalam menegakkan berbagai aturan-aturan keagamaan. Ini yang kemudian diatributkan kepada Pangeran Diponegoro selama perjuangan fisabilillah. Dan jejaring dengan para ulama ini juga bersambung dengan jejaring para bangsawan yang akhirnya bisa menyatu, bisa menjadi satu kekuatan gabungan yang sangat dahsyat dalam masa Perang Diponegoro, sehingga dampak dari Perang Diponegoro ini menjadi sangat luas. Baik rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala, kita review ulang tadi. Yang pertama, hiduplah dengan cita-cita dan misi yang tinggi
dengan impian-impian yang besar. Yang kedua, carilah lingkungan yang kondusif untuk kita tumbuh dengan kerja keras, untuk kita tumbuh dengan berbagai life skill, untuk kita tumbuh dengan berbagai soft skill, untuk kita tumbuh dengan kegiatan-kegiatan keibadahan dan nurani. Yang ketiga, bangunlah jejaring, ya. Berkelanalah, berpetualanglah, cari orang-orang baru, lakukan hal yang baru, jadikan sebagai satu hal yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana memiliki akses kepada bidang-bidang yang kita tertarik untuk terjun di dalamnya, supaya kemudian kita mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga. Seperti yang kemudian kita bisa lihat pada pribadi di Ponorogo yang dekat dengan kakek maupun ayahnya dan sering dimintai pertimbangan dalam berbagai soal sampai beliau dinominasikan untuk menjadi Hamengkubuwono IV, tapi beliau menolak. Yang berikutnya, ya, betapa Pangeran Diponegoro dengan kepeduliannya pada urusan-urusan masyarakat, beliau memiliki keberanian yang luar biasa menghadapi segala tantangan untuk membawa bangsanya keluar dari keadaan tertindas dan siksa seperti sekarang. Ini yang dapat kita sampaikan barangkali ya pada pagi hari ini, pelajaran dari Pangeran Diponegoro untuk kita para milenial. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila banyak yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.